Uji coba ganjil genap guna mengurangi kemacetan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor digelar sejak hari Jumat hingga Minggu besok. Kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan tanggal ganjil genap akan diputar balikan oleh petugas. Polisi memperketat akses menuju kawasan Puncak dengan memperluas penyekatan hingga 14 titik, lebih banyak daripada sebelumnya yang hanya 8 titik. Penyekatan di 14 titik berlaku 24 jam, meliputi 5 wilayah, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Cianjur. Kita pantau suasana arus lalu lintas di kawasan Gadok Puncak Bogor. Kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Diana Valencia di sana. Diana, selamat pagi. Diana, pekan lalu banyak warga yang menuju Puncak untuk berlibur akhir pekan meski masih ada pemberlakuan PPKM level 3. Lalu bagaimana kondisi pagi ini di sana? Ya, Iriada, selamat pagi. Sebenarnya kondisinya di sini tidak jauh berbeda dengan akhir pekan lalu, yakni antusiasme masyarakat untuk datang ke kawasan Puncak masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari sejak pagi, sedari saya datang sekitar pukul 6 pagi saja sudah terlihat adanya antrean kendaraan dari gerbang tol Ciawi. Sehingga kalau dihitung jaraknya begitu melalui aplikasi daring dari gerbang tol Ciawi menuju ke Simpang Gadok yang merupakan salah satu titik penyekatan ataupun pemeriksaan petugas terkait kebijakan ganjil genap ini, jaraknya sekitar 500 meter. Antrean panjang kendaraan sudah tercipta dan kalau saya tadi lihat ini sedari pagi sampai dengan saat ini kendaraan yang melintas menuju ke kawasan Puncak ini didominasi plat kendaraan B alias dari Jakarta dan juga sekitarnya. Kemudian kalau Anda pantau juga di belakang saya ini antrean kendaraan masih tercipta begitu. Kemudian ini memang ada beberapa kendaraan juga yang sudah dalam tanda kutip sadar diri begitu melihat memang bahwa kebijakan ganjil genap atau pemeriksaan ini sudah diberlakukan, makanya antrean panjang kendaraan tercipta, maka ada beberapa mobil yang memutarbalikan ataupun mereka langsung putar balik sendiri tanpa diminta oleh petugas karena misalnya plat nomor kendaraan ini tidak sesuai dengan ketentuan hari ini yang merupakan ketentuan ganjil begitu. Kemudian perlu diketahui, Riana juga saudara, tadi benar sekali sudah Anda sebutkan bahwa ada perluasan titik sekat. Adanya perluasan titik sekat ini memang dimaksudkan untuk sebagai evaluasi begitu dari beberapa kali uji coba sebelumnya di akhir pekan sebelumnya yang menyebutkan bahwa kendaraan roda 2 yakni motor ini masih cukup banyak mendominasi begitu sehingga ditambahlah titiknya yakni kalau di Kabupaten Bogor sendiri di Simpang Pasir dan juga Simpang Pasir Angin dan juga Mega Mendung untuk memaksimalkan penyeleksian kendaraan roda 2 bagi wisatawan yang hendak menuju ke kawasan Puncak Bogor. Titik lainnya 14 titik tersebut kalau saya boleh ceritakan selain ada 8 titik di Kabupaten Bogor, ada juga 2 titik di Kota Bogor, 1 titik di Simpul Cianjur, 2 titik di Kota Sukabumi, dan 1 titik di Kabupaten Sukabumi, sehingga totalnya ada 14 titik. Kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa memang kebijakan ganjil genap ini berlaku 24 jam, dan selain soal ganjil genap, ini wisatawan yang hendak masuk ke kawasan Puncak juga diminta untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi, baik itu melalui aplikasi Peduli Lindungi ataupun membawa dokumennya secara fisik. Nah, Iriana, pertanyaannya kalau misalnya ada kebijakan ganjil genap, kemudian ternyata antusiasmenya masih tinggi, masih macet, lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak polisi? Kalau saya mengutip pernyataan dari Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Edi Sumitro menyebutkan ada 3 skema yang sudah disiapkan polisi untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi apabila pemberlakuan sistem ganjil genap ini masih belum efektif. Mulai dari pengamatan laju kecepatan, pemberlakuan one way, dan juga sampai kemungkinan lalu lintas Puncak ditutup total. Irianda. Ya, Diana Valencia, jurnalis Kompas TV langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan langsung Anda.